ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab salah satu usul 3 pondasi agama seputar pertanyaan di alam kubur karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah taala. Baik, ini sesi yang ke-7 dari pembahasan buku ini. Kita sudah terangkan di sesi sebelumnya penjelasan tafsir surah Al-Asr sebagai dalil dari kewajiban mempelajari 4 perkara yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Itu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Berikutnya beliau terangkan di sini 2 perkataan dari para ulama sehubungan dengan pembahasan yang beliau terangkan. Ya, ini masalah yang ke-10 di situ ya. Di diktatnya di halaman 8 seputar masalah penjelasan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah untuk makhluknya kecuali surah ini, maka sungguh surah ini sudah mencukupi mereka. Maksudnya surah Al-Asr ya, yang sudah diterangkan penafsirannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris Ibn al-Abbas bin Uthman bin Syafi' ya, Al-Hashimi, Al-Qurashi. Dan Syafi'i itu kakek beliau yang di atas. Dinisbahkan kepada kakeknya yang keempat. Ya, beliau lahir di Gaza ya, di Filistin pada tahun 150 Hijriah dan wafat di tahun 204 Hijriah. Nah, kalau hitungan Masehinya itu di tahun 700-an ya, sampai di tahun 800 Masehi. Ya. Sekedar maklum ya, Imam Syafi'i dari salah seorang ulama yang besar, yang tersohor, dan salah seorang dari imam yang 4 yang telah kita maklumi, yang mazhab Syafi'i dinisbahkan kepada beliau. Dan kunyahnya adalah Abu Abdillah. Jadi semua imam 4 itu kunyahnya Abu Abdillah, kecuali satu yang bukan Abu Abdillah, yaitu Abu Hanifah. Jadi yang pertama kan Abu Hanifah ya. Nah, yang kedua itu Imam Malik bin Anas, kunyahnya juga Abu Abdillah. Yang ketiga ini Imam Syafi'i ya. Muhammad bin Idris, juga kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Di bawah lagi ada Imam Ahmad bin Hanbal, juga kunyahnya Abu Abdillah ya. Dari antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i ya. Jadi Asy-Syafi'i itu murid. Kemudian Asy-Syafi'i ini punya murid lagi yaitu Imam Ahmad. Nah, dipahami ya? Itu dari silsilah ilmu beliau rahimahullah ta'ala.
Ya, beliau dari ulama yang terkenal ya, dari ahli fikih, ahli usul, ahli bahasa. Nah, bahkan beliau dikenal dengan kefasihan berbahasa Arab yang sangat baik. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, setelah lahir di Gaza, baru beberapa tahun beliau pindah ke Mekah dan beliau besar di sana. Dan para ulama banyak memuji Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, sampai murid beliau yang Ahmad rahimahullah taala berkata, "Kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya wal afiyati linnas." Imam Syafi'i itu seperti matahari di dunia ini dan sebagai penyembuh untuk manusia. Ya, di sini beliau membawakan perkataan Imam Syafi'i untuk menjelaskan keutamaan surah Al-Asr ini. Ya. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak akan menurunkan suatu hujjah atas makhluknya kecuali surah ini, maka surah ini sudah mencukupi mereka. Nah, yang maksudnya di sini surah Al-Asr ini telah mencukupi makhluk dalam artian sebagai hujjah, dalil tentang kewajiban melakukan perintah-perintah Allah dan kewajiban untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, itu sisi pendalilannya ya diterangkan. Dan para sahabat ya itu senang membaca surah ini ya. Diterangkan dalam riwayat dengan sanad yang sahih. Para sahabat itu kalau mereka berjumpa, mereka tidaklah berpisah kecuali setelah membaca surah ini. Nah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi para sahabat itu mereka memahami maknanya ya. Dan kita sudah terangkan kemarin ya. Dari mana surah Al-Asr ini dipahami ya dengan baik. Jadi maksud di sini surah ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai hujjah. Ya. Artinya telah mencukupi secara global ya tentang kewajiban melakukan perintah dan kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan penjelasan rincian dari rincian agama ini. Ya kalau rinciannya itu luas sekali. Karena seluruh perkara agama ini dari Al-Quran, Sunnah, kalam para imam, ya, itu kembali kepada pembahasan surah ini, surah Al-Asr ini ya. Nah, yaitu keimanan, amalan soleh, dakwah di jalan Allah, dan kesabaran. Ya, jadi itu maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau dia orang yang berakal, yang mempunyai pandangan yang sangat tajam, jika dia mendengarkan surah ini dibaca, maka dia akan bersegera untuk melepaskan dirinya dari kerugian. Karena yang beruntung di sini kan sudah diterangkan. Ada 4 golongan yang beruntung kan? Yang punya keimanan, yaitu punya ilmu, dia beramal soleh. Nah, beramal dengan ilmunya maksudnya. Kemudian dia berdakwah, dia mendakwakan agama ini. Dan yang keempat, dia bersabar di atas gangguan dalam ilmu, amalan, dan dakwah tersebut. Jadi dipahami ya dari kandungan surah ini. Dan seorang hendaknya dia bersifat
dengan sifat-sifat keberuntungan di sini ya. Jangan lepas dari sini. Kapan dia lepas, maka dia pasti merugi. Ya. Merugi dengan kerugian, mungkin kerugian yang besar atau kerugian yang kecil yang sudah diterangkan. Dipahami ya? Ya, kemudian di surah ini juga diterangkan kepada kita isyarat akan jalan yang lurus itu. Ya. Shiratal mustaqim. Yang seorang dia berdoa kepada Allah setiap siang dan malam. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Perhatikan lafaz ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, di situ ada penafsiran-penafsiran ya. Itu akan diterangkan di surah Al-Fatihah. Kadang ditafsirkan dengan keislaman, dengan Al-Quran, Sunnah, jalan Nabi dan para sahabat. Itu jalan yang lurus. Ya. Semuanya terkumpul. Ada ilmu dan amalan. Ya. Karena diterangkan setelahnya itu jalan orang yang menyimpang. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya. Yang dimurkaikan sudah diterangkan ya. Mereka ini orang Yahudi. Dan yang mirip dengan mereka dari kaum muslimin. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Dia belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu jalan orang Yahudi. Dan jangan sampai seorang dia mirip dengan Yahudi ya. Kemudian yang kedua, waladdallin. Yang tersesat itu maksudnya orang Nasara. Kebalikan dari Yahudi. Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Jangan sampai seorang dia mengaku muslim baru dia juga beramal tanpa ilmu. Nanti akan mirip dengan orang-orang Nasara. Nah. Oleh karena itu kata para ulama, ini sudah kita baca juga dari perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita, maka dia ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa yang rusak daripada ahli ibadah kita, maka dia ada kemiripan dengan orang Nasara. Ya, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa qala al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dan berkata Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah akan la ilaha illallah dan mohon ampunlah akan dosamu. Surah Muhammad ya, ayat ke-19. Kata Al-Bukhari, Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Ya. Jadi beliau bawakan perkataan Al-Bukhari ini masih menjelaskan tentang kewajiban yang kita bahas ini ya. Berilmu, baru beramal, baru berdakwah, baru bersabar. Ya. Hanya di sini yang ditekankan oleh Al-Bukhari adalah berilmu kemudian beramal. Itu yang paling pokok, yang dijaga. Ya. Ilmu dan amalan. Adapun Al-Bukhari rahimahullahu taala dimaklumi beliau dari salah seorang imam juga yang terkenal ya. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah Al-Bukhari.
kunyahnya Abu Abdullah. Beliau lahir di Bukhara ya. Nah, Bukhara itu kalau sekarang di bagian Rusia sana ya. Di situ ada sebagian daerah yang bernama Bukhara. Jadi Al-Bukhari ini bukan orang Arab. Iya. Bukan orang Arab. Bisa menjadi apa? Ulama. Jadi syarat orang menjadi ulama itu tidak mesti orang Arab. Ya. Bahkan para imam dari Kutubus Sittah itu Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah itu semua bukan orang Arab. Kecuali Imam Muslim saja yang dia orang Arab. Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah ini bukan orang Arab. Tapi menjadi imam panutan di tengah kaum muslimin. Dipahami ya? Baik. Jadi Al-Bukhari dimaklumi ya. Tapi beliau lahir di Bukhara ya. Di tahun 194 Hijriah dan wafat di tahun 256 Hijriah. Kalau tahun Masehinya sekitaran tahun 800-an. Ya. Itu dari masa beliau rahimahullahu taala. Dan Al-Bukhari tidak berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya. Baik. Al-Bukhari dimaklumi salah seorang ulama yang terkenal yang mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari. Walaupun nama aslinya itu adalah Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih. Tapi dikenal di masyarakat dengan kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Dan kitab Sahih Al-Bukhari ini sepakat ulama dia merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya. Setelah Al-Qur'anul Karim diterima oleh kaum muslimin. Karena beliau sangat menyaring sekali dari para rawi yang meriwayatkan hadis-hadis dalam sahihnya. Nah, banyak dari karya tulis beliau rahimahullah taala ya. Tapi yang paling masyhurnya adalah kitab Sahih Al-Bukhari itu. Baik. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala? Ya. Kata beliau, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Beliau bawakan dalilnya di situ surah Muhammad. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Ini mirip ya dengan uraian dari penulis rahimahullah taala. Seorang dia berilmu baru dia apa? Beramal. Dipertegas dengan surah Muhammad ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Kata Al-Bukhari, Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Perhatikan lafaz pertama dikatakan apa? Fa'lam. Maka ilmuilah. Ini awal kewajiban kita ya. Sudah diterangkan. Seorang dia berilmu. Ya. Apa yang diilmui? Annahu la ilaha illallah. Ya. Akan la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas juga di kitab yang kedua ya dari pembahasan akidah ini. Padanya ada berapa rukun? La ilaha illallah. Ada? Siapa yang tahu? Sudah kita bahas. Dua kan? Ya. Yang pertama apa? Penafian dan penetapan. Penafian maksudnya peniadaan. Meniadakan segala yang disembah selain Allah. Yang kedua penetapan. Bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Ya. Dan kalimat ini juga ada syarat-syaratnya ya. Ada 8 sudah diterangkan. Ya, di antaranya di sini adalah ilmu ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi pertama disuruh berilmu. Kemudian wastaghfir li dzambik. Ya.
dan minta ampunlah akan dosamu. Istighfar di sini kan di dalamnya ada apa? Ada ucapan, ada amalan. Ya. Ketika seorang dia beristighfar, dia memohon ampun kepada Allah, ada ucapan yang dia ucapkan kan dari lisannya. Dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah. Ada amalan, ya, dia angkat tangannya, dan kemudian dia berazam dalam hatinya tidak akan mengulang dosa tersebut. Ya, dia menyesalinya, dia meninggalkannya. Dipahami ya? Itu maksudnya. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, itu urutan ya dalam beragama. Jangan beramal dulu, baru dia bertanya kepada orang yang berilmu. Tapi dia berilmu dulu, baru dia beramal. Jadi kalau misalnya ada orang yang beramal, dia beramal tanpa dia berilmu, ini dihitung sebagai dosa nanti. Walaupun dia betul amalannya, kebetulan betul ya, bukan karena ilmu, tapi karena kebetulan betul amalannya. Iya. Ya, ini tidak berpahala, bahkan dia berdosa. Karena dia beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Ilmu dulu baru dia beramal. Dia bertanya dulu kepada orang yang berilmu kalau ada masalah, baru dia beramal. Jangan beramal dulu baru cari jawaban. Bertanya kepada orang yang berilmu. Itu terbalik. Nanti mirip dengan orang-orang siapa? Nasara kan? Beramal tanpa ilmu. Hati-hati ya. Ini kadang terjadi ya di sebagian kaum muslimin. Beramal dulu, baru cari ustadz. Tanya dalilnya apa. Kalau dia sudah amalkan. Ini keliru. Harusnya dia tanya dulu. Kalau dia tidak tahu ilmunya apa, baru dia apa? Amalkan. Ya, ini tertibnya diurutkan ya seperti itu. Berilmu, kemudian berucap, beramal. Ya. Sama dengan ayat di surah Al-Asr itu kan? Ya, beriman, itu berilmu, beramal, baru dia berdakwah dan bersabar. Ya. Ini juga yang ditekankan oleh Syekh rahimahullah taala ya. Nah, di 4 masalah yang sudah kita bahas. Ilmu, amalan, dakwah dan kesabaran. Ya, dengan ini selesai sudah pembahasan mukadimah yang pertama ya dari orang yang penulis rahimahullah taala. Tadi di masalah yang ke-11 itu ya. Di diktat seputar penjelasan ucapan Imam Al-Bukhari dan pendalilan beliau ya, berupa ayat di surah Muhammad. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi di mukadimah ini ada 11 pembahasan sudah kita terangkan ya. Ya. Nanti berikutnya kita masuk di mukadimah yang kedua. Dan kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.